Demonstrasi buruh, mahasiswa dan pemuda yang menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Menanggapi gelombang aksi massa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini punya cara sendiri untuk bersikap terhadap para pendemo. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi mahasiswa penolak Undang-Undang Cipta Kerja didampingi Pangdam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana. Seorang mahasiswa yang ditemui Anies meminta sang gubernur turut bersuara menyatakan penolakannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Menjawab hal tersebut, Anies menegaskan menghormati semua pihak yang menyampaikan aspirasinya. Di Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui para demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate. Ridwan Kamil sempat melakukan audiensi dengan perwakilan buruh untuk mendengarkan aspirasinya. Setelah berdialog beberapa saat, Ridwan Kamil akhirnya bersedia untuk menyampaikan aspirasi penolakan kepada pemerintah pusat terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjutnya, Ridwan Kamil juga langsung menerbitkan 2 surat yang akan dikirimkan kepada pemerintah dan DPR terkait penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyikapi aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan mendatangi demonstran yang diamankan di Mapolrestabes Semarang karena membuat kerusuhan. Ganjar yang tiba di Mapolrestabes Semarang pada Rabu, 7 Oktober 2020 malam, menanyai alasan para peserta demo turun ke jalanan. Kepada Ganjar, buruh yang diamankan mengaku ikut unjuk rasa karena takut tidak diberi pesangon ketika di PHK. Selanjutnya, Ganjar juga menghampiri kelompok buruh peserta demo lainnya dan mengobrol cukup lama. Tak hanya tentang demo, Ganjar juga mengajak bicara soal kondisi ketenagakerjaan. Seorang buruh di perusahaan ekspedisi mengaku gajinya selama ini di bawah UMK. Ada juga karyawan warung kopi yang gajinya dipotong karena kondisi sulit di masa pandemi. Ganjar juga sempat meminta nomor telepon beberapa pimpinan perusahaan tempat para buruh bekerja. Namun saat ditelepon, nomor pimpinan perusahaan buruh itu tak merespon. Ganjar menjelaskan, sejak awal pihaknya juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR mengedukasi masyarakat tentang isi Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Ganjar, jika sejak awal hal itu dilakukan, maka aksi anarkis saat unjuk rasa seperti yang terjadi di Kota Semarang bisa dihindari. Terakhir, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini marah-marah kepada pendemo yang melakukan aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya. Kemarahan Risma yakni karena pendemo melakukan aksi massa disertai pengerusakan berbagai fasilitas publik di Kota Surabaya. Risma meluapkan kemarahannya kepada para pendemo di Surabaya pada Kamis 8 Oktober 2020 petang. Hal yang membuat Risma semakin geram yakni karena massa yang merusak fasilitas umum merupakan warga luar Kota Surabaya. Amarah Risma diluapkannya kepada seorang pemuda yang diamankan polisi lantaran dianggap sebagai provokator. Kepada Risma, pemuda itu memang mengaku jika dia bukan warga Surabaya. Saat marah, suara Risma terdengar parau, dia seolah menahan tangis bercampur emosi. Wali Kota Risma berulang kali mengatakan jika fasilitas publik itu dia bangun untuk warganya. Demikian Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.